Dua saja teman-teman, kita benah-benah saja. Nanti selepas saya istirahat saya akan Suara apa guys? Suara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan Lear Petualang. Dan alhamdulillah Anda semuanya dapat berjumpa dengan Lear Petualang, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kesehatan lahir dan batin, amin Allahumma amin. Bagi teman-teman para viewer, para subscriber yang sedang sakit, sedang sedih, mudah-mudahan sakitnya, sedihnya segera dihilangkan, segera diambil, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita, panutan kita, kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah, amin Allahumma amin. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi, yang mana lokasi ini adalah lokasi padang rumput tepi sungai teman-teman ya, yang mana lokasi ini ya cukup lumayan membuat merinding di sini ya teman-teman. Di Tengkuk ini semakin merinding, semakin malam semakin merinding. Dan sebelum saya bercerita panjang lebar,
Tentunya saya ingin menyapa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong diberikan support terbaiknya ya. Dan juga salam taklim kepada Anda yang baru menemukan channel ini, dan jangan lupa berikan doa terbaik buat Lehar Petualang, dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga aktivitas selalu lancar, berkah barokah, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan cerita, saya akan mengajak teman-teman yang memberikan gambaran di lokasi ini sambil saya senter-senter teman-teman, karena lampu saya cuma bawa satu ya, lampu besar ini, dan saya juga membawa lampu senter ya, dua ya teman-teman. Maka dari itu izinkan Lehar Petualang untuk memberikan gambaran lokasi ini. Saya ganti kamera belakang teman-teman. Nah, saya tadi masuk ke kawasan ini cukup lumayan repot ya teman-teman, karena rumputnya tinggi-tinggi macam seperti ini, dan di sana ada pohon bambu ya, ataupun boleh dinamakan rumpun bambu, dan sini adalah padang rumput teman-teman nih, rumputnya tinggi-tinggi. Nah seperti itu. Di sana juga ada rumpun bambu ya teman-teman. Nah di sana rumpun bambu yang begitu lebat ya teman-teman. Nah inilah gambaran di lokasi ini, banyak tumbuhan yang tinggi-tinggi macam seperti ini, dan di sana adalah sungai kayaknya, gemericik airnya. Tadi saya sudah cek, di sana ada sungai besar. Oke, nanti saya akan cerita histori tempat ini, tetapi tentunya hal-hal yang menyangkut sekelilingnya tentunya teman-teman ingin mengetahuinya ya. Nah ini padang rumput dan juga banyak pepohonan. Ini tepi sungai ya teman-teman, di sana ada sungai, di ujung sana. Di ujung sana ada sungai. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan cerita dengan sambil kita masak ya teman-teman. Kita masak air supaya lebih hangat, lebih enak suasananya. Bismillahirrahmanirrahim. Masak-masak dulu kita. Pawon. Teman-teman, kita bikin kopi semi teman-teman. Jadi kopi ini kopi robusta, harganya murah, enak ya. Ini hasil bikinan dari teman saya. Nanti saya kasih tunjuk teman-teman ya.
Kopi tanpa gula teman-teman. Oke teman-teman, baru saja saya mendengar suara yang aneh di rumpun bambu itu teman-teman. Entah itu suara binatang atau suara apa. Saya terdengar kayak nggrok dan juga ada kayak macam tertawa gitu teman-teman. Ada di sebelah belakang tenda saya teman-teman. Tapi biarlah kita ngopi dulu aja teman-teman ya. Ini adalah kopi hitam. Namanya kopi semi teman-teman. Anda bisa ngopi ini tanpa harus perutnya sakit. Kalau tanpa gula ya teman-teman. Jadi kopi ini paling enak tanpa menggunakan gula. Ya. Kalau toh Anda misalkan mau menggunakan gula, janganlah memakai gula putih atau gula pasir, jangan ya, tapi gula merah. Tapi seandainya Anda mau pakai gula putih, boleh tapi sedikit saja, karena aroma kopinya akan berkurang. Tetapi ketika Anda tidak menggunakan gula, maka kopi ini berasa sangat kopinya, karena ini kopi orisinil ya, kopi original. Jadi sini sudah ada keterangannya, teman-teman bisa pesan melalui nomor telepon saya juga teman-teman ya. Kopi semi ini asli kopi, asli kopi, jadi tidak ada campuran sama sekali, hanya kopi murni teman-teman, yang diproses, digiling dengan cara-cara yang modern sehingga tidak mengurangi rasa ataupun cita rasa daripada kopi ini ya. Teman-teman boleh melalui komentar ataupun melalui WhatsApp saya, ada di deskripsi channel ya teman-teman. Anda bisa pesan di sana ya. Dan saya kali ini masak pisang ya teman-teman, karena saya ingin membiasakan perut boleh kenyang dengan mengurangi nasi, boleh dengan makanan apapun. Yang jelas yang saya inginkan adalah makanan-makanan desa, entah ketela, singkong, pepaya dan lain-lain yang ada di desa. Karena makanan di kota itu kebanyakan berasal dari desa teman-teman. Oke, sambil menunggu ini masak, teman-teman yang belum ngopi, belum ngeteh dan juga belum makan misalkan, segera siapkan teh Anda, makanan Anda. Mari kita bareng-bareng ngopi, ngeteh ataupun nyusu, dan sambil nanti makan pisang rebus teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman ya, ini masih agak-agak panas, jadi saya ingin ajak teman-teman untuk
ngopi dulu. Yuk teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pahit pol. Bagi teman-teman yang suka akan kopi, pakailah kopi semi ini, sangat recommended. Panas banget teman-teman. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu, sambil menunggu pisangnya masak, saya akan cerita tentang histori tempat ini. Teman-teman, saya berada di sebuah lokasi padang rumput ini, dan teman-teman tadi sudah saya sorot ya pakai kamera belakang. Anda bisa lihat di sana ada rumpun bambu di sana juga ada banyak pepohonan, dan di sana ada sungai gitu teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman, itu ada ditemukan mayat di sini teman-teman. Mayatnya ini dua teman-teman kebetulan. Nah, usut punya usut, kabar beritanya bahwa mayat ini perempuan semuanya, dan kebetulan yang satunya itu masih kecil teman-teman. Karena ceritanya begini, seorang ibu-ibu yang dia mempunyai penyakit ayan ya, dia menggendong anaknya mau pergi ke kebun ya, dan kebunnya itu seberang sungai sana teman-teman. Dan ketika sampai di tengah sungai, mendadak penyakit ayannya itu kambuh. Padahal cuma segini loh teman-teman, sebatas ini apa, si dengkul gitu, sebatas di atas dengkul sedikit airnya, dan airnya itu enggak terlalu deras ya. Tetapi yang namanya penyakit ketika kambuhnya di sungai, yang namanya penyakit ayan itu nek kaya wong Jawa ngarani penyakit apa namanya, sawan mayit ya. Jadi ketika jatuh di tengah sungai sambil menggendong anaknya, nah di situ akhirnya tenggelam, anaknya tenggelam. Karena kan yang kecil, masih kecil, belum bisa berenang teman-teman. Akhirnya karena kayak macam semaput loh, jadi semua tewas di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selang mati beberapa hari yang lalu dan ditemukan warga dan dikebumikan, ya memang warga sini saja teman-teman, dikebumikan. Akhirnya apa, sehari, 2 hari, 3 hari ketika orang lewat kawasan sini, apalagi yang pulang dari kebun menjelang sore hari, menjelang maghrib, itu sering terdengar suara-suara yang ya macam rintihan, macam tangisan gitu ya. Wallahu alam bisawab. Yang jelas kejadian-kejadian seperti ini kadang-kadang dikaitkan ya oleh penduduk, itu dikait-kaitkan dengan matinya seseorang yang ada di sini ya. Bahkan ini 2 orang. Jadi ketika orang lalu lalang lewat sini, ketika pergi ke kebun ataupun pergi mancing, ini sudah terkenal sungai ini teman-teman. Sungai ini sudah terkenal. Ketika yang namanya sungai besar itu biasanya ya teman-teman, kadang kalau misalkan pas banjir itu banyak juga terjadi. Tahun lalu juga pernah ya teman-teman, pas waktu banjir ada yang hanyut terbawa arus sampai ke laut. Dan di sana laut ya, laut kidul teman-teman namanya. Tapi jaraknya dari sini lebih kurang 5 ke 6 kilo dari sini. Ini termasuk sungai besar, dan kebetulan airnya tidak terlalu deras ya. Kali ini tidak deras, saya tadi sudah cek di sana. Dan cerita ini, matinya ibu dan anak ini, membuat terharunya warga sekitar sini teman-teman. Karena kenapa kok matinya di sungai, dan kenapa juga kok gendong anaknya yang akibatnya ikut meninggal dunia di tempat ini ya. Yang namanya kematian itu tidak akan pernah tahu kita di mana teman-teman. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, jadi setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, kematian manusia, hewan dan tumbuhan itu tidak tahu kapan, di mana ya kan. Nah, macam kita semua ya teman-teman, macam saya juga, Anda semua juga. Kematian Anda, kematian saya itu tidak tahu di mana, kapan waktunya. Maka dari itu mari kita
persiapkan kematian itu teman-teman. Kayaknya sudah mendidih ini teman-teman, semateng ya ini. Nanti kita teruskan teman-teman ya. Kayaknya semateng ini teman-teman. Pisang goreng, pisang rebus teman-teman. Ini makanan desa dan ya sekedar untuk ganjal perut. Jadi jangan pernah melupakan makanan desa teman-teman. Makanan desa itu walaupun cuman pisang, singkong, telo dan lain-lain itu dengar nggak? Ada suara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi teman-teman saya lanjutkan dulu karena ini pisangnya juga masih panas ya. Jadi ketika sudah terjadi orang meninggal di sini ini, sejak kejadian tenggelamnya ibu dan anak dan meninggal di sini, itu kawasan sini boleh dikatakanlah angker gitu teman-teman. Entah yang mengakibatkan angker itu kayak seperti apa, karena memang yang namanya sungai di mana-mana ya, pasti ada cerita-cerita yang membuat merinding. Yang namanya sungai di mana-mana itu pasti akan terjadi fenomena-fenomena ganjil, cerita-cerita atau histori-histori yang horor teman-teman. Sepanjang sungai ini pasti ada cerita-cerita yang horor. Nah di sini, di lokasi ini, kata warga sekitar sini dikatakan seperti itu. Jadi setiap lepas maghrib ya, itu sering terdengar suara-suara rintihan, kadang-kadang anak kecil yang menangis, merengek-rengek minta tolong seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu teman-teman, apakah itu memang arwah yang gentayangan ataukah itu makhluk gaib, makhluk astral yang membo-membo, yang menyerupai, yang ingin menakut-nakuti, yang ingin menghantui masyarakat di sini ataupun orang-orang yang lewat sini teman-teman. Nah saya penasaran kali ini teman-teman ya, mendengar cerita seperti itu, mendapatkan cerita seperti itu, saya akhirnya datang ke sini dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Sekitar saya tadi berangkat dari rumah jam 8-an ya teman-teman ya, karena kita selesaikan dulu kewajibannya teman-teman, selesaikan sholatnya ya, dari maghrib sampai isya. Nah, dari isya persiapan datang ke sini teman. Memang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat saya, sekitar 2 jam perjalanan naik motor teman-teman. Oke, kita lanjutkan ngopinya dulu teman-teman. Ayo, yang belum ngopi, belum ngeteh, belum nyusu, saya bikin kopi tapi kopi tanpa gula ya teman-teman, kopi semi namanya. Oke, mari kita minum. Pisangnya masih panas, nanti aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang jelas mari kita doakan teman-teman, semoga ibu dan anak yang meninggal di kawasan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Kita sudah berikan doa yang terbaik untuk arwah yang beberapa hari yang lalu telah meninggal di sini teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nanti saya ingin ajak teman-teman untuk ke sungai nanti teman-teman ya, tapi
Tentunya ya makan dulu, ini pisang rebusnya sudah mateng, tinggal nunggu adem aja supaya enak dimakan ya. Kalau makan kok panas-panas ora enak rasanya, neng dulu panas ora enak juga, nggak boleh juga ya, supaya giginya tetap awet, nggak mudah rusak. Kalau makan minum panas terlalu sering maka giginya akan rusak. Oke teman-teman, ini pisang sudah dingin teman-teman ya. Maka dari itu saya ingin ajak teman-teman untuk makan bareng Liar Petualang. Mari ambil makanan Anda, bareng-bareng makan bersama Liar Petualang, supaya barokah, enak, dan juga ya biar tambah sahdu suasananya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nampak ada bunyi kentongan, mungkin ada orang ronda di ujung sana teman-teman ya. Ini namanya pisang kepok teman-teman. Mangan siji wis wareg teman-teman, makan satu aja sudah marem. Tapi ini saya akan lanjutkan makan karena saya cuman masak dua nih teman-teman. Gemutnya oke ya. Nyamuknya banyak banget. Kan kuping nganging-nganging. Dengar suara teman-teman? Kemerodak tadi suara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak bunyi gemuruh di ujung sana teman-teman. Mungkin ada angin di sebelah sana, bukit sana ya. Gemuruh kemerodak gitu. Subhanallah. Saya akan lanjutkan untuk layah-layah dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya akan tidur dulu. Dan kebetulan tripodnya nggak terbawa, yang tripod pendek ya teman-teman. Saya mau pakai ini aja, saya taruh di dalam teman-teman ya. Oke, saya membawa kamera di sana, ujung sana ada satu, dan ini kameranya saya akan bawa di dalam tenda. Sekalipun nggak bawa kayak tripod, sekedar saya pegang lah ya, ataupun saya taruh dekat tas ini. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa hal. Saya cuman merasa kasihan, dan kesini saya cuman ingin ya mendoakan lah, walaupun cuman dengan suratul fatihah atau apapun yang kita dapat ya teman-teman. Dan saya harap teman-teman juga bisa mendoakan kepada arwah beliau ya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan lanjutkan untuk layah-layah dulu teman-teman. Banyak belalang di sini teman-teman, banyak belalang. Saya taruh di atas tas ini kamera yang tadi.
Iri banget suaranya teman-teman. Allah. Allah. Subhanallah. Apakah mungkin itu betul-betul saya akan tunggu beberapa saat lagi untuk menunggu apakah betul-betul itu suara bersumber dari sungai sana ataupun bumbung jambu yang di belakang. Baiknya saya off-kan saja ini. Suara apa guys? Suara apa? Subhanallah, subhanallah. 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 Subhanallah, subhanallah. Sinten nggih? Tadi kayak kedengar suara rintihan teman-teman ya. Kita cek pakai ini aja teman-teman. Tadi itu macam ada suara rintihan teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi dari mana suara itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Subhanallah. Itu di sana juga pohon bambu. Apa dari sana tadi ya? Suaranya agak jauh, lamat-lamat gitu ya teman-teman. Suaranya itu kedengaran tapi agak-agak jauh gitu loh. Ataukah mungkin di tepi sungai sana apa ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Ataukah yang namanya mati tenggelam di sungai itu matinya tidak sempurna atau apa? Kalau toh demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya sehingga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Doakan teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk menelusuri daerah aliran sungai yang dibuat untuk apa namanya? Sering orang lalu lalang lewat sini dan juga sering mendengar rintihan-rintihan dan juga tangisan teman-teman. Oke, teman-teman. Saya akan tinggalkan tenda itu di sini, tapi kita tutup dulu supaya aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk eksplor lokasi ini, dan tentunya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekeliling sini dahulu ya. Oke teman-teman, saya sudah menutup ini supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk ke dalam tenda saya ya, khususnya hewan yang mempunyai bisa ya, ular kah apakah gitu ya. Oke teman-teman, saya ajak anda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi tuh saya kayak mendengar suara rintihan, tangisan, dan juga macam rintihan anak kecil juga teman-teman ya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hits. Kita langsung ke sungai aja teman-teman ya. Saya akan perlihatkan teman-teman di mana sungai itu. Tadi saya sudah cek ya teman-teman bahwa di sini rumputnya tinggi-tinggi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sukutnya dur-dur banget teman-teman. Kalau dur-dur sukutnya udah kedengar teman-teman ya suara sungainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dur-dur banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sungainya teman-teman. Subhanallah. Ini sungainya teman-teman, kelihatan nggak airnya tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup lumayan gede nih sungainya teman-teman. Jadi macam kayak sak dengkul ngono lho. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi tempat inilah ya terjadi eksiden ketika seorang ibu yang berjalan menuju kebun ternyata jatuh. Dan kenapa gendong anaknya gitu ya, kenapa anaknya nggak ditinggal di rumah, ya mungkin ada alasan-alasan tersendiri lah ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan diberikan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidupnya mungkin ada salah-salah dosa. Subhanallah. Pemerinding temen yang dulu gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Merinding. Merinding. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dur-dur banget suketnya. Sungainya di sebelah sana teman-teman, sungainya. Allahu Akbar, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sungai sini memang rasanya merinding gimana gitu teman-teman ya. Rasanya di tengkuk saya itu kayak tebel gitu loh. Allahu Akbar, subhanallah. Tebel banget ini. Rasanya kok tebel nengon gulu itu loh. Leher itu rasanya kayak tebel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei. Siapa ya? Ada suara teman-teman. Kedengar nggak suara teman-teman? Kayak ada suara. Subhanallah. Suara apa ini tadi ya? Siapa ya? Allahu Akbar, subhanallah. Gak kelihatan apa-apa. Kayak suara merintih, kayak nangis loh teman-teman. Allah subhanallah.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kayak ada suara tangisan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kayak ada suara rintihan tadi. Di sana ada lampu apa itu ya? Lampu terang banget di seberang sungai sana. Allahu Akbar, subhanallah. Lampu apa ya? Mungkin pasar malam ya, mungkin pasar malam. Di sana ada pasar malam kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu teman-teman? Subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Pakai rambut. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Kok hilang? Kok hilang? Kemana dia? Kemana dia? Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang tadi di gerumbul sini kelihatan rambutnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak tadi di gerumbul sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kayak tadi di sini, gerumbul sini. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Mana dia larinya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya cuma pengen tahu. Kok abot temen sikilku ini? Berat banget kakiku, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kakiku berat banget. Aduh. Kakiku berat banget. Allahu Akbar. Aduh, kakiku berat banget. Kakiku berat banget. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Aduh. Kakiku berat banget rasanya. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita kembali ke tenda aja, teman-teman. Subhanallah. Wis sikilku jan rasanya abot banget mau. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hanya penglihatan saya saja yang salah lihat ya. Tapi kayaknya tadi ada rambutnya loh, putih pakai rambut itu. Apakah mungkin itu arwah yang gentayang atau apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Oke teman-teman, subhanallah, kita sudah sampai di sini lagi. Allahu Akbar. Aduh, hancur banget ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar wa la ilaha illallah. Cukup lumayan bikin dedek teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oke teman-teman. Napasku sengal-sengal temenan ini. Tadi itu rasanya kayak kaki saya itu berat teman-teman. Saya ketika explore sampai ke sungai sana, di sana saya merinding gitu. Tengkuk saya itu rasanya kayak kandel gitu loh, tebal di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika saya berjalan sambil memutari ini, saya sorot-sorot pakai kamera, saya merinding terus di tepian sungai sana teman-teman. Jadi ketika sampai kerimbulan sini, depan sini teman-teman, tadi situ saya kayak macam melihat putih-putih ada rambutnya ini, ataukah betul apa tidak? Saya sempat kaget terbelalak itu ya. Apakah itu kedengar nggak? Kayak bunyi menangis, kedengar teman-teman? Sik. Santai. Kayak kedengar orang menangis teman-teman. Allahu akbar, subhanallah. Sudahlah, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya cuma butuh bukti dan Anda sudah membuktikan bahwa tangisan, suara-suara yang saya dengar adalah wujud adanya Anda. Ya, jangan Anda mengikuti saya dan juga jangan mengganggu saya ya. Allahu akbar, subhanallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Baru saja kayak kedengar ya teman-teman di sana. Macam kayak kedengar suara tangisan yang lirih-lirih gitu teman-teman. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kembali terdengar tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oke teman-teman, badan saya sudah capek dan juga keringatan semua ini. Alangkah baiknya sebelum saya sudahi, sebelum saya pulang, mari kita berdoa untuk arwah ibu dan anak yang kabarnya meninggal di sini. Sebut saja namanya Isuto ya teman-teman. Karena saya tidak tahu namanya aslinya, karena saya cuma mendengar-dengar saja. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, satu yang dapat kita ambil daripada kasus ataupun cerita di tempat ini, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Di mana tempat pasti akan mendatangi yang namanya maut. Oleh karena itu teman-teman, mari kita giatkan taqarrub ilallah, DP njaluk pangapura kulawan Gusti Allah atas segala dosa, salah dan silap kita. Mudah-mudahan dengan zikrullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan yang terbaik, diberikan barokah daripada kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Sekian dari Liar Petualang, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.